Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkah-tingkah surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa jabatan Yesus Kristus ada 3, yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Dalam renungan kita hari ini, Rasul Paulus kembali menuntaskan uraiannya mengenai keunggulan imamat Yesus dari imamat Lewi. Imamat Yesus sungguh sangat sempurna dan menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia melalui imamat Lewi. Dalam sistem hukum Taurat, jabatan imam diturunkan dari ayah ke anak laki-laki keturunan Lewi. Oleh karena para imam itu manusia fana, maka jabatan imam itu harus terus-menerus diganti. Akibatnya, imam Lewi tidak pernah bisa menjadi jaminan yang bersifat permanen. Tuhan Yesus adalah imam berdasarkan penetapan Allah Bapa secara langsung, sebagaimana dalam ayat 21 dikatakan, sehingga imamatnya bersifat permanen, sempurna, dan menjadi jaminan pasti. Oleh karena itu, Kristus adalah anak Allah, maka ia bisa menjadi imam yang kekal untuk mendamaikan setiap orang yang datang kepada Allah melaluinya dengan cara yang sempurna. Saudara-saudari, salah satu kelemahan imamat Lewi bukanlah hanya kepanaan para imamnya, tetapi juga keberdosaan mereka. Para imam besar keturunan Harun atau Lewi harus mempersembahkan korban perdamaian bagi diri mereka terlebih dahulu sebelum mereka bisa menjadi juru pendamai setiap umat kepada Allah. Tuhan Yesus adalah imam besar yang tanpa dosa dan celah, sehingga bukan hanya layak melakukan pelayanan pendamaian itu, tetapi juga layak menjadi korban yang kudus yang dipersembahkan kepada Allah Bapa bagi pengampunan dosa kita. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah sungguh imam besar yang agung dan sempurna. Semua imam yang ada sebelumnya dalam perjanjian lama tidak mungkin dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak membutuhkan seorang imam lain lagi selain Yesus Kristus. Mengapakah demikian? Yang pertama, Yesus adalah imam
menurut peraturan Melkisedek. Sebagaimana dalam Mazmur 110 ayat 4, yang jauh melebihi kedudukan para imam seperti Abraham, Harun, dan Lewi. Yang kedua, Yesus adalah imam sejati yang dipilih bukan berdasarkan silsilah keturunan, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus tidak hanya mati, melainkan juga bangkit dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Maka imamatnya tidak mungkin berujung pada kesudahan. Dan yang ketiga, Yesus membawa suatu perjanjian yang lebih kuat dan kokoh, permanen, dan yang dijamin keabsahannya oleh sumpah yang telah Allah nyatakan sendiri, seperti dalam ayat yang ke-20 dan 28. Dan yang keempat, Yesus melakukan segala sesuatu yang tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh imam lain atau manusia siapapun juga yang ada di dunia ini. Yesus Kristus mempersembahkan diri dan nyawanya sendiri sebagai korban penebusan dosa kita. Yesus Kristus telah menjadi imam dan menjadi persembahan yang harum untuk menyelamatkan kita dari kutukan dosa kekal. Hanya Yesus sendirilah imam yang sempurna. Saudara-saudari, oleh karena itu jangan pernah kita meragukan apapun tentang keimaman Yesus Kristus. Bagi orang Kristen masa kini, ada bukti kuat bahwa karya pendamaian Kristus tidaklah sia-sia. Sebab di dalamnya kita beroleh hidup yang baru. Kebangkitan Yesus telah memberikan kita hidup yang baru, lepas dari perbudakan dosa dan beroleh kasih karunia, keyakinan keselamatan oleh janji firman Tuhan, dan suara Roh Kudus yang hadir di hati kita. Sesungguhnya status kita benar-benar nyata menjadi sebagai anak Allah. Dan kepekaan kita terhadap dosa adalah tanda bahwa kita jelas hidup di dalam karya keselamatan. Oleh sebab itu, keselamatan bukan bergantung pada ritual agama, melainkan Yesus Kristus sendirilah yang menjamin keselamatan kita. Yesus yang tersalib. Dan hendaklah dalam perjalanan hidup kita selalu datang dengan penuh ucapan syukur karena Allah telah menjadikan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Itu semua bukan karena kehebatan kita, tetapi sungguh firman yang memanggil kita, yang mengaruniakan kita, bahkan yang memurnikan hati kita, sehingga kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita dilayakkan bukan karena perbuatan. Sebab itu, janganlah kita merusak identitas diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Tetapi marilah kita tetap berdoa supaya setiap hari kita semakin menyerupai karakter Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.